Di zaman dulu, para dokter setelah habis pegang mayat, mereka langsung pegang ibu-ibu yang baru melahirkan. Mereka nggak cuci tangan, nggak pakai sarung tangan, apalagi pakai hand sanitizer. Karena di waktu itu belum ada protokol seperti itu. Nah, akibatnya banyak banget ibu-ibu yang baru ngelahirin, satu persatu malah meninggal dunia setelah dicek sama dokter. Dulu, para dokter nggak tahu apa yang membuat ibu-ibu itu meninggal dunia setelah melahirkan. Terus mereka juga kayak nggak peduli sama keanehan itu. Nah, sampai akhirnya ada dokter yang bernama Ignaz Semmelweis. Dia bilang, coba deh sebelum kita pegang pasien, kita cuci tangan dulu pakai antiseptik. Tapi pas dia bilang begitu, dia malah dicemooh, dianggap gila. Terus para dokter yang lain banyak yang tersinggung dan marah. Padahal dia baru aja nemuin cara buat nyelamatin jutaan nyawa. Nah, pasti kamu penasaran kan sama dokter ini? Dan mari kita bahas siapa sebenarnya Ignaz Semmelweis yang memperjuangkan idenya yang simpel itu, yaitu mencuci tangan. Di tahun 1840-an, tepatnya di kota Wina, Austria, di sana ada satu rumah sakit yang besar. Katanya sih rumah sakit itu paling keren dan modern di zamannya. Itu adalah tempat pusatnya dokter-dokter hebat yang menangani para pasiennya. Tapi anehnya ada yang gak beres. Ibu-ibu yang baru melahirkan di situ banyak yang meninggal dunia. Dan itu bukan karena pendarahan atau komplikasi. Para ibu itu mati gara-gara penyakit aneh yang waktu itu belum dipahami oleh orang-orang. Nah, para dokter bilangnya itu dengan sebutan demam nifas. Nah, secara gambaran kasarnya seperti ini nih. Para ibu yang habis melahirin, mereka tiba-tiba demam tinggi, badan mereka gemetar kayak orang kedinginan banget, terus dalam hitungan hari, orangnya meninggal dunia. Dan kejadian ini bukan sekali, 2 kali doang ya. Hampir tiap minggu ada aja korbannya. Sampai-sampai para ibu yang hamil itu takut ke rumah sakit. Para ibu yang hamil malah lebih milih melahirkan di jalanan aja. Kenapa mereka milih cara seperti itu? Karena peluang hidup mereka justru lebih besar daripada kalau ke rumah sakit. Kayak ada yang aneh gak sih? Yang harusnya rumah sakit itu kan bukannya tempat untuk bikin orang sembuh ya. Kok malah jadi kayak kuburan mayat manusia ya? Nah, yang bikin tambah bingung, rumah sakit itu punya 2 ruang bersalin. Satu ditangani sama dokter laki-laki dan mahasiswa kedokteran. Satu lagi ditangani sama bidan-bidan perempuan. Nah, setelah dilakukan pengamatan dan diteliti, angka kematian di ruang dokter itu jauh lebih tinggi. Bisa 2-3 kali lipat daripada di ruang bidan. Padahal secara logika, dokter kan lebih pintar ya. Sekolahnya aja lebih panjang dan pastinya ilmunya lebih banyak. Tapi kok malah di ruang dokter ya yang banyak mati pasiennya. Terus orang-orang mulai curiga. Ada yang bilang di ruang dokter itu angker, ada roh jahat lah, kutukan lah, pokoknya semua teori horor mulai bermunculan. Nah, di tengah-tengah semua keanehan itu, muncullah dokter yang berpikir secara berbeda. Yap, dia adalah Ignaz Semmelweis, seorang dokter muda asal Hungaria. Dia ini orangnya beda, gak cuma duduk diam dan nerima keadaan dan pasrah. Tapi dia mulai merhatiin pola, nyatet data, nanya sana-sini, pokoknya dia penasaran banget. Dia pun mulai mempertanyakan sesuatu. Kenapa sih di ruang dokter itu banyak yang mati, tapi di ruang bidan malah lebih dikit yang mati? Terus apa sih yang sebenarnya yang ngebunuh para ibu ini? Dan dari penasaran itulah sebuah perjalanan Semmelweis pun dimulai. Dia bukan cuma nyelamatin pasien, tapi juga nekat ngelawan pola pikir dokter-dokter zaman itu yang keras kepala, egois dan ngerasa paling benar. Ignaz Semmelweis ini adalah seorang dokter muda, idealis dan sedikit perfeksionis. Terus dia mulai ngerasa ada yang janggal banget yang terjadi di rumah sakit. Dia gak puas cuman dengerin omongan dokter senior atau teori yang katanya udah terbukti. Dia pengen bukti nyata dan fakta di lapangan. Nah, tiap hari dia mondar-mandir rumah sakit, bukan buat gaya-gayaan ya, tapi dia mulai ngamatin perbedaan kecil antara ruang yang diisi para dokter dan ruangan yang diisi para bidan. Terus dia nyata tuh semua datanya. Mulai dari siapa yang pegang pasien duluan, prosedur persalinan, bahkan jam-jam sibuk di masing-masing ruangan itu. Dan satu hal yang aneh yang langsung bikin dia mikir keras. Nah, para dokter sebelum ke ruang bersalin, mereka biasanya habis pegang mayat dulu. Terus mereka langsung pindah ke ruangan bersalin buat bantuin pasien yang melahirkan. Mereka nggak cuci tangan apalagi pakai sarung tangan. Kebayang banget kan?
Tangan yang habis ngebongkar isi tubuh manusia langsung ngebantuin persalinan. Sementara di bidan, mereka nggak pernah pegang mayat. Fokus mereka cuman persalinan, dan ternyata angka kematiannya jauh lebih rendah. Dari situlah Samuel Lewis mulai curiga. Apa jangan-jangan penyakit ini bukan dari kutukan, roh jahat, atau dari takdir Tuhan? Tapi ada sesuatu yang dibawa dari mayat ke tubuh ibu-ibu itu. Sesuatu yang nempel di tangan para dokter. Nah, pada zaman dulu belum ada teori bakteri. Belum ada yang tahu soal mikroorganisme. Belum ada istilah sterilisasi. Tapi Samuel Lewis punya feeling kuat. Tangan kotor itu yang ngebunuh mereka. Nah, momen dimana satu temennya Samuel Lewis yang juga dokter meninggal dunia karena habis kecelakaan kena pisau bedah waktu otopsi. Terus gejalanya mirip banget sama demam nipah. Samuel Lewis pun mulai yakin. Ini pasti ada penyakit yang ditularkan. Dan tangan kita lah pembunuhnya. Dan di titik inilah Samuel Lewis udah gak tahan lagi. Dia harus lakuin sesuatu. Harus ada perubahan. Harus ada yang ngelawan budaya sok suci dan para dokter yang ngerasa udah paling benar. Dan dari sanalah dia mulai nekat. Dia nyiapin satu aturan baru yang bakal jadi awal revolusi dunia medis. Setelah mikir panjang dan ngumpulin semua petunjuk dan data yang dia peroleh, Samuel Lewis akhirnya mutusin satu hal yang waktu itu terdengar gak masuk akal buat banyak orang. Dia bilang, semua orang yang mau masuk ruangan bersalin harus cuci tangan dulu. Tapi gak cuci tangan pakai air doang ya. Dia nyuruh semua mahasiswa dan dokter untuk cuci tangan pakai larutan kapur klorin. Kenapa pakai kapur klorin? Karena larutan ini bisa ngilangin bau busuk yang nempel di tangan habis otopsi mayat. Dan menurut logika dia, kalau bau bisa hilang, mungkin zat kematian itu juga ikut akan hilang. Nah, di waktu itu belum ada yang ngerti soal konsep bakteri. Teori kuman pun belum lahir. Tapi Samuel Lewis udah jalan duluan pakai logika dan pengamatan. Tapi sayangnya para dokter senior ngerasa tersinggung. Dan mereka pun bilang ke Samuel Lewis begini, emang iya kita kotor, emangnya kita pembunuh. Mereka ngerasa direndahin dan ngerasa harga diri mereka udah kayak ditampar oleh Samuel Lewis. Tapi Samuel Lewis gak peduli, dia tetap maksa aturan cuci tangan ini diterapkan di ruang dokter. Pokoknya siapapun yang mau bantu persalinan wajib cuci tangan dulu pakai larutan kapur klorin. Dan gimana hasilnya? Angka kematiannya langsung turun drastis. Yang tadinya bisa 10-15% ibu meninggal, sekarang turun jadi cuma 1-2% aja. Bahkan sempat nyaris 0. Samuel Lewis pun senang banget. Dia pikir, wah ini dia, kita berhasil. Ini bakal jadi revolusi dunia medis. Tapi ternyata dia terlalu naif. Alih-alih dipuji, dia malah dicemooh. Alih-alih didukung, dia malah dikucilkan. Karena pada zaman itu, ide bahwa tangan dokter bisa membunuh pasien itu adalah sebuah penghinaan besar. Ego para dokter senior terlalu besar buat nerima kenyataan pahit itu. Pelan-pelan suara Samuel Lewis mulai dibungkam. Padahal dia udah nemuin cara simpel buat nyelamatin ribuan nyawa manusia. Tapi bukannya didukung, dia malah diabaikan. Kenapa? Karena kebenaran yang dia bawa itu menyakitkan dan membuat para dokter ngerasa direndahkan harga dirinya. Soalnya kalau dia benar, artinya selama ini para dokter tanpa sadar ikut membunuh para pasiennya. Dan itu susah banget buat diterima begitu aja. Daripada menerima kenyataan, mereka malah memilih tutup telinga. Samuel Lewis udah nurunin angka kematian secara drastis. Dia punya bukti kuat dan jelas-jelas nyelamatin banyak nyawa manusia. Tapi kenyataannya nggak semanis kayak di film-film. Begitu dia mulai nyebarin idenya ke rumah sakit lain dan ngasih tahu para dokter yang ada di Eropa, dia malah disambut dengan penolakan keras dari para dokter. Dan para dokter bilang begini, kamu tuduh kita pembunuh. Teori kamu itu ngawur banget. Gak ada yang namanya zat kematian dari mayat. Masa iya gara-gara bau tangan dari mayat bikin pasien mati? Kamu itu gak masuk akal banget sih idenya. Kenapa mereka bilang begitu? Karena para dokter senior waktu itu lebih percaya pada teori yang lama, yaitu miasma alias udara kotor yang jadi penyebab penyakit. Mereka gak terima begitu aja bahwa sesuatu yang gak kelihatan yang nempel di tangan mereka bisa jadi penyebab kematian.
Padahal Sam Lewis ini udah bawa data pengamatan dan udah terbukti juga menurunkan angka kematian secara drastis di rumah sakit. Tapi ego manusia itu bisa mengalahkan segalanya karena ego manusia itu susah buat dilawan. Bahkan atasan-atasannya sendiri mulai jengkel sama Sam Lewis. Dia dianggap terlalu keras kepala, terlalu menantang otoritas, apalagi dia semakin vokal. Saking emosionalnya, dia bahkan mulai nulis surat-surat kepada dokter senior yang secara langsung nuduh mereka sebagai penyebab kematian para ibu-ibu karena mereka nggak mau cuci tangan. Dan tahu sendirilah, kalau udah nyentuh yang namanya harga diri, apalagi di dunia akademisi yang penuh ego dan gengsi, akhirnya Sam Lewis jadi musuh mereka. Tekanan demi tekanan datang, dia pun dipecat dari pekerjaannya. Ya, dia dipecat dari rumah sakit tempat dia menyelamatkan ratusan nyawa manusia. Ide tentang cuci tangan pelan-pelan ditinggalkan. Dan tebak, angka kematian naik lagi. Gila banget kan? Sam Lewis sempat pindah ke rumah sakit lain. Dia tetap memaksakan aturan cuci tangan. Dan lagi-lagi angka kematian turun drastis. Tapi sayangnya, nama dia udah tercemar. Dia dianggap fanatik, ngaco, bahkan mulai dianggap gila. Kesehatannya mulai menurun dan mentalnya terganggu. Dia frustasi dan ngerasa sendirian. Dunia gak mau denger dia. Ilmu yang dia perjuangkan ditolak mentah-mentah. Dan akhirnya di usia yang ke-47 tahun, Sam Lewis meninggal dunia di rumah sakit jiwa. Ironisnya, penyebab kematiannya adalah sepsis, infeksi yang dulu dia coba hentikan. Dia adalah orang yang berusaha menyelamatkan banyak nyawa, tapi sayangnya justru dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sam Lewis udah meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia ditolak dunia, dilupakan, bahkan dianggap gila. Tapi waktu terus berjalan, dan sekitar 2 dekade setelah kematiannya, dunia mulai pelan-pelan membuka mata. Dan di tahun 1860-an ke atas muncul tokoh-tokoh baru kayak Louis Pasteur dan Joseph Lister. Mereka mulai membuktikan bahwa memang ada mikroorganisme yang tak terlihat, yaitu bakteri dan kuman yang bisa menyebabkan penyakit dan kematian. Apa yang dulu jadi dugaan Sam Lewis akhirnya dibuktikan lewat kerja keras Louis Pasteur, lewat eksperimen fermentasi dan labu leher angsa. Pasteur nunjukin bahwa penyakit disebabkan oleh mikroorganisme dari luar, bukan dari udara kotor atau muncul sendiri. Lalu, Joseph Lister ngambil ide itu dan menerapkannya di ruang operasi. Dia mulai pakai antiseptik buat bunuh kuman sebelum melakukan operasi. Dan hasilnya angka kematian turun drastis. Dari situlah dunia akhirnya mulai sadar bahwa apa yang dikira aneh dari Sam Lewis ternyata benar sejak awal. Ya, begitulah kebenaran selalu datang terlambat. Sam Lewis udah gak bisa lihat hasil perjuangannya. Dia dulu dianggap dokter yang gagal dan mati dalam kehinaan. Setelah puluhan tahun kemudian, namanya mulai disebut-sebut lagi dalam dunia medis. Nama Sam Lewis muncul di berbagai jurnal, buku sejarah, sampai akhirnya diangkat sebagai pahlawan kesehatan. Sekarang, cuci tangan adalah standar medis seluruh dunia. Tiap dokter, perawat, bahkan masyarakat umum pun tahu kalau mencuci tangan itu bisa terhindar dari berbagai penyakit. Dan semua itu dimulai dari satu orang yang dulu dianggap gila yang bernama Ignaz Sam Lewis. Kisah Ignaz Sam Lewis bukan cuma cerita soal cuci tangan aja ya. Ini cerita tentang ego, tentang sistem yang lebih memilih nyaman dalam kesalahan daripada malu karena harus mengakui kebenaran. Sam Lewis bukan ditolak karena dia salah. Dia ditolak karena dia benar terlalu cepat. Begitulah dunia, seringkali orang yang nemuin kebenaran malah dianggap ancaman. Karena kebenaran itu kadang susah diterima, bisa menyakitkan hati, dan mengganggu kenyamanan yang sudah ada. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak Sam Lewis lain di luar sana? Dari ilmuwan, peneliti, bahkan orang yang biasa yang punya ide bagus tapi dikubur karena terlalu berbeda, terlalu jujur, atau terlalu berani. Dan kita sendiri lebih sering jadi siapa? Jadi pemberani kayak Sam Lewis atau justru bagian dari mayoritas yang cuma bisa ketawa dan bilang, ah gak mungkin lah, itu mah ngawur. Kisah Sam Lewis ngajarin kita satu hal penting, yaitu benar itu gak cukup.
Kadang kamu harus cukup sabar nunggu dunia siap menerima kebenaranmu. Jadi, kalau kamu hari ini merasa ide kamu ditolak, kamu dikatain aneh, atau kamu sendirian, cuman karena berpikir secara berbeda. Mungkin aja kamu nggak salah, kamu cuman lahir lebih cepat daripada zamannya. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir, bantu saya ya buat nyebarin cerita ini, dan jangan lupa untuk like, terus komen pendapat kamu di bawah, dan share ke orang-orang yang perlu tahu kisah Dr. Samuel Lewis ini. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton video ini sampai selesai ya. See ya!